Hai, ini Gian, and welcome to Build and Blue. The Build and Blue Podcast, gudang cerita tentang figur inspiratif di balik produk yang kita gunakan sehari-hari, pegiat inovasi di sekeliling kita, dan gimana cara mereka ngadepin halang rintang dan bikin ide mereka jadi kenyataan. Di episode ini, kita angkat cerita soal Stuart Butterfield yang bertekad buat bikin game dan dalam perjalanannya, tanpa disengaja, malah nyiptain aplikasi komunikasi bisnis terbesar di dunia, Slack. Setiap kita dengar kata Slack, kita pasti langsung terkesiap. Keinget kerjaan dan deadline yang bikin pikiran jadi cemas. Kita bangun tiap pagi dan lihat ada tumpukan pesan dari berbagai channel yang menuhin HP dan laptop kita. Dan konsep channel ini jadi satu elemen yang bikin Slack beda dari yang lain. Gunain channel yang dikategorin pakai hashtag, bikin komunikasi kerjaan kita berasa dan kelihatan lebih fun. Iya nggak sih? Buat sebagian kita, mungkin hari kita dimulai dan diakhiri sama Slack. Tapi, buat yang belum familiar sama Slack, dia bisa dibilang platform komunikasi bisnis paling populer di dunia. Dipakai sama perusahaan Fortune 100, dan jadi produk yang diakuisisi perusahaan enterprise gede, Salesforce, senilai 27 miliar US dollar. Slack ini aktif dipakai sama 10 juta orang yang ngehasilin revenue 1 miliar US dollar tiap tahun. Dan gak cuma populer di Amerika, Slack udah ekspansi dan mulai menjamur di Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. Tapi, di balik kesuksesan Slack, sebenarnya mereka adalah manifestasi sempurna dari kesuksesan Pivot, sebuah konsep soal ngubah arah bisnis dari rencana awal. Ini kisah seorang founder, Stuart Butterfield. Ketika kita mulai bangun bisnis, kita sering kali dihadapin sama peringatan. Siap-siap ya, bisnis kamu bisa aja berubah di depan nanti. Meskipun bukan suatu keniscayaan, tapi gagasan soal pivot udah tertanam di kepala kita. Sadar nggak sadar, produk yang kita pakai sehari-hari ya hasil pivot juga. Twitter, dulunya platform podcast namanya Audio, tapi akhirnya bangkrut pas iTunes mulai mendominasi. Twitch, platform streaming game terbesar di dunia, sebelumnya platform siaran mirip YouTube, namanya Justin TV. Instagram, dulunya Bourbon, aplikasi buat share lokasi, foto, dan rencana travel yang akhirnya pivot karena foundernya sadar. User cuma suka fitur share gambarnya. Nggak pernah terbesit di kepala Stuart buat bikin aplikasi komunikasi bisnis. Nggak sama sekali. Tekad dia cuma satu, bikin game, titik. Tapi siapa sangka, ternyata tekad Stuart buat ngejaga mimpinya itu, ngebuka jalan buat Stuart untuk nyiptain aplikasi yang mengubah cara kerja banyak industri. Dari cerita Stuart, kita akan belajar tentang peluang-peluang tersembunyi di balik hal yang lagi kita bangun. Dan ini yang menarik soal pivot. Mereka bisa datang dari mana aja, kapan aja, ngebawa kita jauh dari tujuan awal kita. Ini kisah tentang seorang laki-laki yang tumbuh di lingkungan yang jauh dari teknologi, dan membuat dia jadi orang yang sempurna buat merevolusi teknologi itu sendiri. Stuart Butterfield lahir dengan nama Dharma Butterfield. Ayah ibunya terinspirasi budaya Hindu. Dia lahir di sebuah desa di Kanada dan tumbuh di daerah tanpa listrik dan air, minim teknologi. Stuart adalah seorang lulusan S1 dan S2 dengan jurusan filsafat. Walaupun sama sekali nggak punya latar belakang studi yang berkaitan sama teknologi, tapi dia selalu ngelakuin dan nyiptain sesuatu dengan komputernya. Sejak kuliah, Stuart suka iseng ngedesain dan bikin-bikin website.
Stuart nyelesain S2-nya di tahun 1999. Era ketika industri teknologi lagi booming di Amerika. Era ini disebut dot-com bubble. Era ini ngelahirin banyak founder yang berlomba-lomba narik hati investor untuk biayain bisnis mereka. Stuart salah satunya. Di periode ini, ribuan perusahaan teknologi baru muncul dalam waktu dari tahun 1995 sampai 1999. Pasar saham juga meroket hingga lebih dari 400%. Dan setelah dot-com bubble meletus, pasar saham anjlok. Banyak perusahaan bangkrut. Mereka-mereka yang masih selamat pun mengalami penurunan valuasi secara drastis. Di era tersebut, Stuart bangun 2 usaha. Satu, website e-commerce bernama communicate.com. Satu lagi, website buat alumni SMA untuk saling ketemu dan interaksi, bernama gradfinder.com. Dari 2 usaha ini, Stuart berhasil kantongin puluhan ribu dolar. Meskipun keduanya nggak sesukses Google, Facebook, atau Slack, tapi pengalaman ngebangun 2 usaha itu ngasih Stuart modal dan kepercayaan diri untuk lanjutin perjalanannya sebagai pengusaha. Di tahun 2002, bareng Katerina, pacarnya pada saat itu yang akhirnya jadi istrinya, dan Jason, koleganya dari masa gradfinder.com, Stuart bangun Ludicorp, perusahaan game multiplayer. Mereka bikin Game Never Ending, permainan yang jadi cikal bakal Slack di masa depan. Game Never Ending sebenarnya unik. Game ini adalah game roleplay dengan cara ngemanipulasi objek yang ada di dalamnya. Emang kedengeran lumayan nggak biasa. Di gamenya kita bisa nata, ngedit, dan ngasih komentar ke objek-objek yang ada bareng sama pemain lainnya. Jadi nggak ada istilah menang atau kalah di game ini. Sayangnya, Game Never Ending nggak narik banyak peminat. Cuma segelintir orang yang mau bayar biaya subscription-nya. Stuart nggak pernah nyerah sama mimpinya untuk nyiptain game yang disukain banyak orang. Tapi prospek dari hal yang lagi dia kerjain, Game Never Ending, rasanya makin hari makin kabur. Di waktu kayak gini, di ambang bisnis mau runtuh, gigih aja nggak cukup. Stuart harus gabungin kegigihan sama open-mindedness. Gimana caranya menyulap apa yang dia udah bangun sejauh ini, jadi sesuatu yang bisa ngubah keadaan. Suatu malam, di sebuah kamar hotel, pada saat dia lagi business trip, Stuart muter otak untuk nyari cara supaya gamenya bisa jadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin lebih banyak orang sukai. Gimana kalau kita ganti objek-objek yang ada di game jadi foto? Dulu nggak ada aplikasi atau fitur bagi orang untuk nata, ngedit, dan ngasih komentar ke foto-foto. Fondasinya masih game, tapi manfaatin sesuatu yang berbeda. Foto. Ternyata, ide ini jadi dasar dari sesuatu yang lebih besar dari dugaannya. Sebuah platform yang berdiri sendiri. Flickr. Flickr rilis di bulan Februari 2004. Konsepnya simple, platform di mana user bisa nata, ngedit, dan ngomentarin foto. Mungkin konsep yang ditawarin Flickr nggak kedengeran groundbreaking di zaman sekarang. Banyak platform yang nawarin fungsi serupa kayak Google Photos, Shutterstock, dan yang lainnya. Tapi, waktu itu, Flickr jadi satu-satunya platform yang punya fitur itu. Saking baru dan briliannya ide ini, Google jadi salah satu perusahaan yang berusaha untuk mengakuisisi Flickr. Setahun setelah rilis, Flickr diakuisisi Yahoo dengan nilai 25 juta US dollar. 3 tahun kemudian, tahun 2008, Stuart mundurin diri dari Yahoo untuk kembali nyoba peruntungan dalam nyiptain Game Never Ending. Titik perpisahan Stuart dengan Yahoo juga menjadi titik perpisahannya dengan Katerina. Setelah Stuart keluar dari Yahoo, keduanya pun cerai. Tekanan dari roller coaster selama ini terlalu besar bagi hubungan mereka. Stuart lanjut ngembangin game, dan Katerina lanjut jadi pengusaha dan investor penting di dunia teknologi Amerika. Konon katanya, jatuh bangun cinta terjadi dalam 3 tahap, nafsu, daya tarik, dan ikatan emosional. Ketika seseorang terikat secara emosional sama orang lain, adrenalin yang sebelumnya menggebu-gebu akan mereda, dan otak kita dialirin oksitosin atau hormon cinta. Intinya, udah cinta mati. Nah, bisa dibilang si Stuart udah terikat.
alias cinta mati sama ide gamenya. Dalam percobaan kedua Stuart untuk nyiptain game, dia dan teman-temannya ngembangin game bernama Glitch. Berbekal pelajaran dari game Neverending dan sisa uang yang mereka dapat dari akuisisi Yahoo, mereka yakin kalau game Neverending versi 2 ini pasti sukses. Tapi sayangnya, nasib Glitch nggak jauh beda dari game Neverending. Nggak banyak orang yang rela nyisihin uang untuk beli si Glitch. Stuart akhirnya menerima kenyataan dan mengumumkan keputusannya untuk berhenti jalanin Glitch. Tapi, sampai saat ini, kita udah hafal lah ya sama polanya Stuart yang kebal dari kata gagal. Lagi-lagi, pivot. Waktu Stuart dan tim yang ngembangin Glitch, salah satu aspek yang jadi fokus mereka adalah aspek operasional, termasuk soal komunikasi. Mereka bikin satu alat komunikasi menarik, di mana seluruh komunikasi perusahaan dikelompokin dan dikategoriin dengan fitur hashtag channel. Berkat fitur hashtag channel ini, mereka berhasil sepenuhnya pindah dari penggunaan email tradisional buat komunikasi. Mereka bikin komunikasi seakan-akan itu adalah game. Game yang seru. Kayak pas mereka ngembangin fitur yang akhirnya jadi flicker di game Neverending. Stuart juga nggak sadar bahwa fitur hashtag channel ini lagi-lagi akan jadi permulaan dari sesuatu yang besar. Di kisah pivot kali ini, Stuart nge-highlight pain point komunikasi dalam dunia bisnis. Oke, coba bayangin. Dulu kalau kita masuk ke perusahaan baru, kita dikasih email baru dan akan dimasukin ke sistem komunikasi yang dipakai perusahaan itu. Misalnya grup WhatsApp. Nah, masalahnya, semuanya kosong. Nggak ada history chat apapun, kita harus mulai dari nol. Kita nggak tahu apa yang lagi dikerjain sama orang-orang di perusahaan itu. Akhirnya kita butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sampai kita up to date sepenuhnya tentang apa yang lagi terjadi di perusahaan itu. Platform baru yang akan Stuart kembangin akan ngejawab pain point komunikasi ini. Di luar fitur hashtag channel yang akan bikin komunikasi antar karyawan jadi transparan, platformnya juga nyediain akses history chat tiap hashtag channel ke semua anggota. Onboarding karyawan baru di perusahaan Stuart pun jadi jauh lebih mudah. Stuart jadikan ide ini sebagai nilai jual utama ke para investor. Dan para investor pun lagi-lagi masih percaya sama Stuart, terlepas dari segala kegagalannya. Tapi investor ini bukan asal percaya juga. 1. Stuart masih punya uang 5 juta US dollar, sisa dari total investasi 17 juta US dollar untuk game Neverending. Jadi, Stuart punya cukup modal buat mengoperasikan bisnisnya ini. Dan yang kedua, Stuart punya kemampuan eksekusi yang hebat. Meskipun dari segi keuangan kurang profit, tapi Stuart selalu sukses ngerilis produk dia dengan performa yang tinggi. Produknya aja yang terkadang kurang sesuai sama pasar. Tapi, Stuart berhasil melakukan pivot dan menyesuaikan permintaan pasar ketika dia bangun Flickr dari game Neverending. Portfolio inilah yang bikin investor tetap yakin dan percaya kalau Stuart sedang dalam perjalanan untuk menemukan pasar buat hal yang sedang dia usahakan sekarang. Dengan basis pengguna yang besar tentunya. Dan di bulan Januari 2014, Searchable Log of All Communication and Knowledge atau Slack pun lahir. Tantangan bagi Stuart di masa awal pengembangan Slack adalah mencari cara agar Slack bisa diadopsi. Nggak gampang ganti sistem komunikasi yang udah mapan dipakai sama suatu perusahaan. Butuh persetujuan berlapis-lapis dari banyak divisi sebelum bisa diganti. Agak ribet mengubah sistem komunikasi yang udah dipakai ratusan bahkan ribuan orang. Semuanya pasti udah terbiasa dengan sistem yang ada. Dan pada saat itu, kebanyakan perusahaan udah pakai aplikasi kayak Microsoft Lync, Skype Business, atau Cisco Webex. Setelah puluhan kali gagal melakukan pitching ke banyak perusahaan, Stuart mulai coba pakai cara yang agak nakal. Jadi, Stuart mengontak langsung teman-temannya yang kerja di perusahaan teknologi, nggak lewat pitching. Dia bujukin teman-temannya secara personal untuk coba pakai Slack. Akhirnya Stuart berhasil membujuk teman-temannya yang ada di perusahaan tersebut untuk coba menggunakan Slack sama timnya. Setelah mereka mulai pakai Slack, mereka ketagihan karena komunikasi dalam timnya jadi rapih dan seru. Sejak saat itu, pertumbuhan Slack meroket. Penjualannya selalu naik 5-10% tiap minggu. Dan dalam kurun waktu 1 minggu, Slack berhasil menghasilkan 1 juta US dollar dari biaya subscription tahunan. Awalnya emang sulit meyakinkan orang untuk pakai Slack, tapi setelah mereka mulai pakai, dijamin mustahil berpaling.
Ini semua berkat tawaran solusi Slack untuk pain point komunikasi di dunia bisnis yang nggak disediain sama platform lainnya. Transparansi dan kearsipan. Tapi, selain itu, brand kuat yang Slack punya juga jadi nilai jual. Brand dan desain Slack dibuat berwarna dan menarik secara visual. Nggak kayak platform komunikasi pada umumnya. Terus, fitur kayak emoji reactions dan tampilan platform yang nggak kaku juga jadi hal yang unik dari Slack. Stuart dan tim berhasil mengubah multiplayer game jadi multiplayer communication. Dalam waktu 1 tahun, anggota tim Slack tumbuh. Dari 10 orang jadi 80 orang. Pertumbuhan paling cepat pada zamannya. Slack jadi perusahaan dengan nilai 1 miliar US dollar hanya 8 bulan setelah rilis. Dan hampir 2 miliar US dollar pada akhir tahun kedua. Di tahun ketiganya, Slack punya 2 juta pengguna yang tersebar di 60.000 organisasi. Di antaranya ada Harvard, NASA, perusahaan multinasional, dan lembaga pemerintah. Pertumbuhan Slack pada saat itu benar-benar nggak ada tandingannya. Oke, setelah tahu perjuangan lahirnya Slack, mungkin kita mikir bahwa faktor terbesar yang akhirnya membuat pivot ini sukses besar adalah keberuntungan. Nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Memang, Stuart sebenarnya nggak punya intensi untuk bikin platform komunikasi. Seperti yang kita tahu, passionnya Stuart ya, bikin game. Tapi, hal yang juga jadi faktor dalam kesuksesan Slack adalah fakta bahwa di segala situasi, Stuart nggak berhenti berkreasi dan mencari solusi. Slack lahir dari ketekunan Stuart dan timnya yang selalu giat mencari celah improvement, dan di saat yang bersamaan, juga solusi untuk masalah yang ada. Kedua hal tersebut jadi pola konsisten yang bisa kita lihat di seluruh fase hidup Stuart, dari masa GradFinder.com, ke Game Neverending, ke Flickr, dan akhirnya Slack. Di Januari 2023, 15 tahun setelah diluncurin, Stuart turun dari jabatannya di Slack. Pastinya juga ngabarin orang-orang langsung via Slack. Perjalanan Stuart selanjutnya masih jadi misteri. Namun satu hal yang pasti, Stuart bilang bahwa masa-masanya untuk berbisnis dan bangun usaha sudah selesai. Bahkan dia ngebayangin dirinya berkebun di rumahnya dan fokus ngurus keluarganya. Lucunya, momen pengunduran dari Slack mirip kayak waktu dia keluar dari Yahoo. Beberapa tahun setelah Flickr diakuisisi perusahaan Yahoo, Stuart keluar dan nyoba peruntungan untuk bikin game lagi. Dan kali ini, setelah Slack diakuisisi Salesforce, Stuart keluar. Apakah Stuart mau keluar untuk bikin game lagi? Ketiga kalinya? Mungkin nggak fair kalau kita langsung asumsi kalau langkah berikutnya Stuart adalah untuk bikin bisnis baru lagi. Kalau kita lihat perjalanan jatuh bangun dia selama ini, pasti capek. Ya, jadi waras aja kalau dia emang mau berkebun dan fokus ke keluarga dan kesehatannya. Tapi, jangan kaget kalau tiba-tiba di masa depan, pas lagi berkebun dan nikmatin tehnya di pagi hari, Stuart jadi terinspirasi lagi untuk bikin percobaan ketiga Game Neverending. Lagi pula, seperti yang dibilang sama salah satu pengikut setianya, sebenarnya pas Stuart lagi ngembangin Slack, dia diam-diam selalu dalam proses nyiptain Game Neverending. Nah, itu tadi soal Stuart Butterfield, founder Slack. Kita belajar kalau bisnis bisa jadi hal yang benar-benar nggak bisa diprediksi, hal yang menyeramkan di satu sisi, tapi di sisi lain jadi hal yang sangat rewarding kalau kita nggak pernah nyerah untuk berkreasi dan nyari solusi. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Build in Blue, kalian bisa subscribe ke Build in Blue di Spotify, Apple Podcasts, atau YouTube. Dan follow Build in Blue di Instagram, TikTok, dan Twitter, @BuildInBlue. Jangan ragu juga untuk reach out via DM atau komen kalau kalian punya feedback, insight, atau saran cerita apa lagi yang kita harus bahas. Gua host kalian, Gian Wiryawan. Episode kali ini ditulis oleh gua dan Echa Lacantika.
diproduksi oleh Andri Novaliano dengan musik dari Gibran Wiryawan, dan disupervisi oleh Diandra Ayudia. Lalu desain thumbnail episode dibuat oleh Gia Wiryawan. Cek artikel dari episode kali ini untuk cari tahu lebih banyak soal Slack dan riset kami tentangnya. Klik link di deskripsi. Dan fun fact of the day, kalian tahu nggak kalau babi, mereka nggak berkeringat. Mereka ternyata binatang yang sangat bersih. Kayak kita, mereka nggak buang air di tempat mereka tidur atau makan. Entah kenapa, mereka sering dipotret jorok. Oke, sampai jumpa lagi. Have an awesome day.